Assalamualaikum rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas video evaluasi transaksi yang terjadi di minggu semalam, di mana di minggu semalam untuk pair Euro CHF bergerak sangat jauh di luar kebiasaan, padahal pada saat terjadi pergerakan itu tidak ada news yang bisa terpantau di kalender ekonomi. Baik rekan-rekan, mari kita simak video berikut. Nah, di sini saya mau memperlihatkan kejadian yang terjadi pada periode CHF minggu semalam ya. Ini kita lihat pada time frame H1. Di sini terlihat kejadian yang terjadi sebelum terjadi pergerakan besar. Jadi di sini ada kejadian ini sideway, terus terjadi pergerakan sedikit, bergejolak naik, turun, mencoba naik lagi, turun lagi, mencapai batasan, turun lagi. Nah, di sini kita melihat di sini ada satu namanya garis support resisten. Nah, pada saat dia mencapai batasan support resisten di atas ini, dia turun ke bawah, melewatin, naik lagi, lewatin. Nah, ini membentuk garis support resisten baru. Membentuk garis baru. Karena kita melakukan trading memakai teknik BSM, jadi kita melihat acuannya di sini, dan di sini. Pada saat dia mencapai ke bawah, ini dia menembusin BB. Ini bukan pertengahan ya, dia tembus ke BB bawah. Setelah itu dia balik. Ini posisi batasan. Jadi kalau kita ada entry posisi di sini, ini batasan kita untuk mengambil profit, take profit. Ini selesai. Setelah itu kejadiannya MACD-nya masih di bawah, stokastiknya menuju ke atas, dan terjadi perpatahan lagi di sini. Turun, membentuk yang kedua. Ini posisi masih di bawah. Nah, dan dia bergerak naik lagi. Ini dia masih mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Tembus, turun. Nah, di sini dia sudah bermain di atas mid BB. Ini kejadiannya dia mengetes puncak, mentok, turun ke bawah lagi. Melewati mid BB, ini titik konfirmasi dia, naik ke atas, tapi setelah tembus dia turun lagi ke bawah. Ini memberikan kita sinyal untuk entry sell di time frame M15 tentunya ya. Kalau di H1 ini masih belum menunjukkan sinyal entry tadi pada posisi pertama. Nah, kita tidak akan entry di H1 karena ini posisi di atas, ini harga turun ke bawah. Nah, pada saat stokastiknya berada di bawah, MACD-nya juga memotong, kejadiannya di sini. Ini dia titiknya. Ini dia masih di bawah. Ini nanti bisa dilihat di M15. M15 pasti kejadiannya ini adalah ini membatasi ya. Ini membatasi di M15. Ini mid BB-nya. Dia tidak tembus, dia turun. Ini kejadian lagi terjadi pembalikan. Tapi ini sudah membentuk support resisten baru. Nah, yang ini dia sudah tidak sanggup tembus lagi. Ini tidak bisa disentuh lagi. Nah, dia makin menjauh. Semakin dia menjauh, ini menandakan trennya semakin lemah, tren turun. Karena dia semakin menjauh dengan baik itu bawah ataupun di atas BB. Ini kebetulan dia menjauh di bawah BB. Nah, jadi dia tren sell-nya ini sudah melemah. Karena dia tidak punya kekuatan lagi untuk tembus ke bawah. Nah, ini terlihat jaraknya, menjauh. Setiap pergerakan perubahan tren, dia akan menjauh dari garis BB. Nah, seperti ini terlihat, ini dia makin menjauh. Close-nya itu makin menjauh, itu akan terjadi perubahan tren. Setelah itu dia konfirmasi naik, menunjukkan tren naik dan ngetes turun. Ini ada sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah naik, nah ini naik, ini sesuai. Ini tapi ini masih di bawah.
Kalau di H1 kita tidak akan entry. Ini kalau mau mencari titik entry ini di M15. M15 dia kalau memberikan sinyal entry di sini. Tapi di H1 ini tidak. Jadi kita tidak akan entry karena di H1 berlawanan antara stokastik dan MACD. Kita cari yang sinkron. Karena jika berlawanan dia akan terjadi nanti arah koreksi harga yang agak lumayan lama. Kalau ini dia tekanan ke bawah, ini arah naik ke atas, dia akan naiknya dengan untuk harga koreksi. Tidak akan terlalu jauh biasanya. Nah, di sini dia sangat mencapai atas. Ini mencapai atas. Ini melewatin. Nah, ini turun. Ini turun. Turun mentok dengan apa? Di sini 1, 2, 3. Ini yang keempat. Tes yang keempat. Biasanya dia cuma tes 3. Ini tes keempat. Tes keempat ini dia tidak valid untuk turun karena dia bergerak naik lagi ke atas dan dia close di atas mid BB. Dia close di atas mid BB, posisi MACD-nya juga sudah di atas. Nah, kita lihat sekarang pergerakan harganya. Nah, harga bergerak naik ke atas. Kenapa harga bergerak naik ke atas? Konfirmasinya itu di mana? Untuk kita tahu bahwa harga akan berubah naik ke atas, konfirmasinya di titik ini. Ini jelas nanti terlihat di M15. Ini karena kita lihat di H1. Nanti kita akan lihat di M15. Kita bahas dulu di H1-nya. Di sini terjadi perpotongan. Ini mempunyai tekanan. Histogramnya ini bergerak naik. Garis sinyalnya juga bergerak naik ke atas. Nah, mulai pergerakan harganya. Ini agak mereng ya. Di sinilah pergerakannya di sini. Tapi kita penentuannya di saat di sini. Di sini dia tidak tembus. Nah, setelah harga tidak bisa menembusin ke bawah, harga baru mencari titik ke atas. Sampai semana dia bakal naik, kita tidak bisa perkirakan. Kebiasaan dia akan mencari area supply demand baru. Di sini adalah area supply kalau kita lihat ke belakang. Tapi posisinya di sini kita bukan trading dengan supply demand, tapi kita trading dengan teknik BSM. Teknik BSM itu konfirmasinya adalah ini harga keluar, ini tekanannya terlalu tinggi. Harga sudah di luar, candlenya di luar BB. Terjadi harga penurunan ke bawah, ini menunjukkan tekanan untuk sell muncul. Tekanan untuk sell muncul tidak akan serta-merta langsung merubah tren. Ini sudah harga bergerak tren naik, tidak serta-merta langsung turun ke bawah. Karena kenapa? Ini sudah terjadi candle 1, candle 2, candle 3. 3 candle. Nah, jadi setelah 3 candle, jika dia tidak sanggup lagi untuk naik, itu kalau sudah di atas 1 candle, itu dia tidak sanggup untuk meneruskan tren, itu akan terjadi posisi sideway. Sideway ini bisa saja sangat lama, bisa saja hanya sebentar, tergantung tekanan yang terjadi antara buyer dan seller. Nah, ini terjadi sideway. Sideway ini menjadi batasan kita, apakah harga akan meneruskan atau harga akan turun. Jadi batasan kita, kalau kita trading dengan teknik BSM, kita akan menunggu ini terjadi pelebaran ke bawah atau pelebaran ke atas. Nah, oke rekan-rekan. Nah, sekarang kita lihat di acuan di time frame M15. Nah, sekarang kita lihat di time frame M15, kejadian yang terjadi di time frame H1 tadi. Titiknya itu sudah tadi kita sudah bahas mengenai titik posisi entry itu terjadi di M15. Itu sebelum bergerak naik sepanjang ini itu ada posisi sideway-nya di bukan sideway ya, posisinya tarik-tarik ulur antara buyer dan seller. Nah, di sini kejadiannya
uh, harga tidak turun di bawah mid BB, MACD-nya di sini sudah memotong. Stokastiknya ini kejadian perpotongan ini terjadi tepat posisinya di sini melewati. Jadi posisi kejadian yang terjadi di time frame H1 itu adalah hasil kejadian yang terjadi di time frame M15. Jadi setiap kejadian di time frame yang lebih kecil itu membentuk suatu arah tren yang akan terjadi di time frame yang lebih besar. Nah, jadi penentuan tren itu kita lakukan adalah di time frame yang lebih besar karena itu adalah hasil dari kumpulan begitu banyak kejadian di time frame yang lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat pergerakan arah koridor trend itu terbentuk di M15. Nah, itu batasan yang sudah terbentuk. Jadi, ada kejadian dia di mana terjadi semacam penolakan harga itu terjadi di beberapa tempat. Ini terjadi penolakan di sini, ini juga, ini, dan ini. Jelas terlalu banyak penolakan yang terjadi di arah sell. Padahal ini posisinya sudah di bawah, ini juga berada di bawah. Ini juga menuju ke bawah. Nah, jadi kalau mau kita lihat, ini posisi sideways. Sideways ini adalah posisi kita tidak akan entry dengan teknik BSM. Sideways ini terjadi membentuk arah support resisten baru di time frame yang lebih kecil. Sebelum terjadi pergerakan besar, itu tetap terjadi konfirmasi di sini. Di sini terjadi naik turun. Nah, ini terbatas, tidak sampai ke bawah. Ini terjadi perpotongan. Ini terjadi candlestick turun, mental naik lagi ke atas. Nah, candle yang terbentuk terakhir inilah penentuan dia akan terjadi. Karena bagaimanapun candle pertama candle pertama ke bawah ini walaupun dia tembus kan, walaupun ini tembus ke bawah mid BB ini belum menunjukkan arah perubahan tren. Tapi candle kedua dia close di time frame yang lebih kecil ya, jangan ambil ini di time frame yang lebih besar, itu terlalu berisiko. Dia tetap close di bawah, maka ini menunjukkan perubahan tren ini akan bergerak ke arah sell. Tinggal konfirmasi ke H4 dan H1. Nah, ini sekilas agak membingungkan, tapi kalau terus dilakukan, terus dipantau hal seperti ini, itu akan membentuk sebuah sinyal entry tersendiri. Jadi nanti rekan-rekan akan tahu, wah di sini sudah bisa entry, oh ini belum bisa entry. Ini saatnya harus menunggu. Karena posisinya kita tidak akan entry pada saat terjadi sideways. Sideways ini posisinya dia kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, dia tumbuh. Ini posisi tidak akan ada entry. Ini entry finalnya di sini. Kenapa? Di sini terjadi kejadian di H4. Kejadian di H4-nya itu seperti itu. Nanti kita akan lihat di H4-nya. Apa kejadian di H4 sehingga terjadi uh, buy pergerakan harga yang sangat tinggi di euro CHF. Padahal ini tanpa posisi lagi ada news. Karena kalau ada news, saat dia bergerak dia nanti akan turun kembali. Tapi kalau dia bergerak tanpa ada news, itu kebiasaan harga akan bertahan dengan agak lama di posisi hasil pergerakan tersebut. Walaupun dia di atas sentimen atau tidak akan naik, dia akan menjadi sideways. Nah, jadi rekan-rekan hati-hati jika saat di sini Anda memasang posisi melakukan transaksi sell, tapi terjadi kejadian seperti ini, itu jangan memaksakan untuk menahan posisi, menahan akan kembali. Ya, jika sudah terjadi perubahan arah, Anda harus menutup posisi.
Nah, sekarang kita lihat di time frame H4. Nah, di time frame H4, ini kejadian perubahan tren itu terjadi di sini. Ini harga bergerak ke atas, ini melewati ke atas. Ini harga sudah melewati, ini kejadian sudah melewati pertama, udah itu turun, turun dan balik ke atas. Nah, di sini posisi entry. Jadi kita jelas tidak akan entry di time frame H4, kita entry di time frame H15. Ini untuk memvalidkan transaksi yang akan kita buka. Ya. Ini dia di atas, turun, ini candle hijau, ini candle pembalikan arah, tidak berhasil, ini turun, dia balik lagi ke atas tapi tidak berhasil. Di sini adalah posisi entry. Setiap kejadian, ini dia tidak sanggup tembus, dia masih akan meneruskan tren. Ini dia sudah melewati, jadi yang hati-hati yang perlu kita lihat adalah saat dia sudah melewati, candle-nya sudah melewati BB, dan terjadi candle pembalikan arah, dan dia makin menjauh. Nanti saat dia makin menjauh, ini kan jauh dia nih, jauh dengan BB. Jadi itu tanda-tanda akan terjadi perubahan arah tren. Nah, kejadian ini juga seperti itu. Ini tembus, ini sudah tembus, ini tembus, tapi dia close sudah di dalam, ini akan terjadi perubahan. Nah, ini juga terjadi tembus, ini balik ke dalam, ini kita tidak akan mengambil posisi. Ini tembus, ini dia balik ke dalam, ini dia membentuk garis support resisten baru. Terjadi perubahan. Nah, seperti saya bilang tadi di time frame H1, kalau di time frame H4 kita akan close-nya di sini. Kalau di H1 tadi enggak di sini kejadiannya. Bisa di atas, di sini. Nah, ini tetap akan terjadi sebelum terjadi sideway. Ini sideway ini menandakan dia ini sudah kehabisan momentum pergerakannya sudah kehabisan ini. Makanya dia terjadi gelombang besar kosong. Nah, ini saat posisi menuju sideway. Sideway itu pengumpulan tenaga. Dia apakah dia mau naik lagi atau dia mau turun? Nah, di situ nanti penentuannya di beberapa kali sideway nanti akan terjadi perubahan tren. Biasanya perubahan tren akan terjadi pergerakan besar itu ditandai dengan semakin menyempit. Nah, ini seperti kita lihat ini. Nah, ini mengembang, ini mengecil. Setelah mengecil dia baru akan mengembang lagi. Jadi teknik dengan BBMA ini, rekan-rekan itu harus sabar menunggu posisi entry. Jangan memaksakan untuk entry di saat yang memang tidak menunjukkan momen untuk entry. Untuk sideway itu sangat tidak disarankan. Karena kita posisinya entry tetap menunggu seperti ini. Ini adalah posisi entry kita di sini. Kita entry di sini. Ini turun, melewatin. Ini tidak bisa lewat, kita entry lagi di sini. Tentu ini di time frame yang lebih kecil. Ini juga dites turun, jadi kita sudah dapat berapa? 1, 2, di sini ada satu lagi, 3 posisi entry. Nah, ini sudah terjadi saat kita close. Ini sudah melewatin dan terjadi pembalikan. Ini saatnya kita close. Jangan berharap ini nanti akan turun lagi ke sini. Jangan berharap seperti itu. Nah, seperti ini kita selamatkan saja profitnya yang sudah ada. Ya sudah, nanti. Karena kenapa? Ini sudah 1, 2, 3. Kebiasaan dia untuk tren penurunan itu akan terjadi 3. Kalau udah keempat itu biasanya dia sudah makin lemah, kelima makin lemah. Dan ini sudah sangat tidak valid, kemungkinan dia akan terjadi pembalikan lagi. Jadi harga tidak akan bergerak zigzag turun terus ke bawah, nggak akan seperti itu. Dia ada, kita ambil maksimal 3 entry sambungan tren, terserah mau tren naik juga seperti itu, kita ambil juga 3. Kalau udah keempat kita akan abaikan, karena kemungkinan akan terjadi koreksi harga. Oke, rekan-rekan. Sekian dulu dari saya, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan, terutama yang masih mencari teknik entry yang terbaik. Saya rasa teknik BSM ini sangat sesuai untuk Anda yang sabar. Sabar dan tidak akan terbebani dengan floating yang begitu lama
sehingga harus melakukan averaging, locking. Nah, kita anti dengan itu. Tidak ada averaging, tidak ada locking. Yang ada kita entry, entry, entry. Jadi kita tambah entry apabila sesuai dengan tren. Jika melawan dengan tren, kita akan close posisi. Jadi tidak ada kita entry di M15, konfirmasi close-nya di H1, H1-nya sudah melewati, kita konfirmasi di H4, H4 melewati, kita konfirmasi di daily terakhir, terjadi margin call. Oke rekan-rekan, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.